Allah. Marah-marah dia. Serius. 40 hari dia menginjak di sakit, setelah itu aku ikut sakit juga. Jadi prosesnya itu 40. Menjelang maghrib itu ada suara kayak bola jatuh dari tangga, tapi ternyata bukan bola. Itu kepala jatuh, langsung meledak. Duh. Beliau ini kena sihir pemisah. Tunggu. Allah Akbar. Itu bereaksi deh. Tak kirim 40 dino ben maut jemput. Astagfirullah. Kamu gagal mengganggu orang tuanya, sekarang kamu mau ganggu anaknya. Awas ya. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mata Langit akan selalu mengangkat kisah-kisah di luar nalar ataupun pengalaman spiritual untuk kita petik hikmahnya. Dan kalau ada masalah kita akan bersihkan. Hari ini kita sudah kedatangan MC viral. Ini dia Arya Nokeno. Amin, makasih banyak. Ya ampun Mami sama Mas Panglima udah undang aku di sini, Masya Allah. Jadi beliau ini habis dapat penghargaan. Ya Allah, amin. Penghargaan apa sih itu? Awarding apa? Iya betul, jadi ada komunitas MC se-Indonesia. Aku menang untuk Best MC Favorit dan Best MC Wedding Nasional. Yang ketiga kalinya? Yang ketiga kalinya. Hebat. Alhamdulillah. Yang membuat kamu disukai itu apa kira-kira? Disukai karena apa ya, pembawaan aku mungkin ya, kalau kata orang-orang asik mungkin kayak gitu, terus humble ataupun ramah, ya itu versi penilaian dari orang-orang ya. Cuman ya aku pengen berbuat baik aja sama orang, dan interaksi aku caranya gimana buat bikin mereka nyaman. Itu aja mungkin. Itu aku mau sharing juga pengalamanku. Aku ketemu Arya ini kira-kira 2 bulan lalu. 2 bulan yang lalu ya, sebelum bulan puasa. Iya. Aku belum pernah ketemu sebelumnya. Tapi begitu aku masuk pintu, dia langsung nyebut namaku. Mbak Ratna Listi, siapa? Aku jadi merasa, loh kok aku disapa, diapresiasi. Mungkin itu kelebihan dia. Jadi dia berusaha untuk mengenali tamu-tamu di sebuah acara sehingga dia bisa menyapa. Dan dari situ dia langsung panggil aku Mami. Loh kok bisa kamu manggil aku Mami? Jadi kayak langsung akrab gitu. Karena sebelumnya aku tuh sering melihat postingan-postingan Mami. Kemudian ada salah satu temen aku juga katanya masih ada hubungan saudara sama Mami di Tangerang yang jadi make up artis. Oh, temennya ini istrinya Pak Dian. Ustadz. Oh ya Allah. Iya itulah. Dian, itu. Salamnya buat Mami. Nah, aku langsung Iya. bilang Mami. Iya. Ini temennya Bu Dian, istrinya Betul. Ustadz Jaman di Masjid Seribu Pintu. Betul sekali. Aku buka di sini ya. Titip salam buat Kak Dian yang lagi nonton nanti ya. Pasti seneng dia kalau aku kasih tahu kamu jadi bintang tamu. Nah dari situlah terus aku tawarin untuk jadi bintang tamu. Punya nggak pengalaman spiritual yang kira-kira bisa di-share biar jadi pembelajaran untuk Sobat Mata Langit? Katanya ada, katanya aku pernah badanku segini. Padahal aku lihat dia kan seger. Apa iya? Segini. Itu gimana kisahnya? Tahun berapa kejadian? Tahun 2018, 40 hari setelah nikah. Singkat cerita, honeymoon lah di Jogja ceritanya. Pulang dari Jogja, tiba-tiba yang dibikin sakit duluan itu adalah istri aku. Kemudian kok sakit selama 3 minggu nggak sembuh-sembuh, sampai akhirnya 40 hari dia menginjak di sakit. Setelah itu aku ikut sakit juga. Jadi prosesnya itu 40 hari setelah istri aku proses sakit, aku kena sakit juga. Begitu. Sakitnya apa itu? Justru aku awalnya nggak tahu. Gejalanya waktu itu istri aku pertama itu nggak bisa ngomong, nggak ada suara. Kemudian badan dibikin lemes, dibikin kaku, bahkan dia mau buang air kecil pun itu harus merangkak. Kan dia orang yang nggak pernah kerasukan, tiba-tiba ada yang masuk. Terus ya nggak tahu, ada hal-hal yang mungkin diceritakan saat itu. Kebetulan waktu itu aku lagi nggak ada karena aku memutuskan untuk kita mengobati masing-masing. Istri aku diobatin, dijaga, dirawat sama orang tuanya, sama keluarganya, dan aku pun aku balik lagi ke rumah orang tua aku. Kamu berobat sama orang tuamu di
Jakarta tadi? Iya, di Jakarta, di Banten, Surabaya, semua pun saya ikhtiar. Karena pengen panjang umur, pengen kembali sehat lagi sih. Jadi banyak ahli spiritual yang kamu datangin? Iya, betul. Betul. Di mana yang ada bisa, ya namanya orang pengen sehat kembali ya Panglima. Betul. Jadi aku kemanapun aku kejar. Nah itu sampai kejadian kamu badannya sampai kurus tuh prosesnya berapa lama tuh? 1,5 tahun. Kurang lebih 1,5 tahun. Memang dibuat aku nggak boleh makan, nggak mau makan. Jadi aku tuh memang punya asam lambung sebenarnya, punya emak. Cuman mungkin itu yang pertama dihajar duluan supaya seakan-akan ini adalah medis. Sehingga waktu itu nggak bisa makan nasi, bahkan bubur yang segitu lembeknya pun itu masih nggak ketelan, pasti terbuang lagi. Dan bahkan sampai dimasakin sama ibu aku tuh air tajin kayak gitu supaya ada asupan gizi atau asupan nasi lah, intinya ada isi di perut aku. Nyata tetap kebuang. Terus mulai gelisah kalau malam, udah pasti nggak bisa tidur. Tapi herannya selama proses aku saat itu sakit atau mungkin ada penyebab di luar nalar kayak gitu, itu pasti yang akan diberikan petunjuk adalah ibu aku dulu. Ibu aku selalu dikasih mimpi, bahkan dikasih nyata. Contohnya gimana? Contohnya ibu aku merasakan waktu ada yang jalan di atas atap. Ibunya tinggal di mana? Ibu aku di Tangerang juga. Oh, Tangerang. Beda rumah tapi? Beda rumah, betul. Gimana? Itu berisik banget, bukan kucing, bukan tikus. Di atapnya berisik? Berisik. Kemudian gak lama menjelang maghrib itu ada suara kayak bola jatuh dari tangga, tapi ternyata bukan bola, itu kepala. Kepala ngegelinding. Wajah yang dikenal rambut apa enggak? aja. Oh, rambut aja. Oh iya. Rambut aja. Gulung. Benar sepatu. Jatuh. Langsung meledak. Ledakan kencang, ibu aku keluar dari kamar mencium aroma bau busuk, bau bangkai, bau busuk. Dibilang telur busuk bukan, dibilang bangkai binatang bukan, ini bau sebau-baunya itu. Dicariin, bapak ibu aku nyariin, nggak ada sumber baunya kemana. Langsung ibu aku punya insting, wah ini takutnya si AA nih, Arya nih takutnya. Langsung ditelepon, hati-hati. Baru ngomong begitu 2 hari kemudian, aku langsung drop. Sakit. Awalnya bermula dari itu, gitu. Aku dibuat sakit, tapi merinding deh bentar. Biasa kalau mau menceritakan masalah hal-hal yang pernah yang di luar nalar dan goib, aku selalu ada rasa aja gitu. Setelah itu, karena aku bukan nggak yakin, tapi kayak belum tahu pastinya seperti apa, tiba-tiba diam-diam istri aku yang lebih duluan sakit, dia juga udah berobat ke orang pinter, udah proses dia ikhtiar kemana-mana. Nah barulah aku ditelepon ceritanya sama mertua aku. Dia omong lah, Arya ini Arya punya masalah atau masa lalu atau musuh nggak? Nah setahu aku nggak ada, aku baik-baik aja sama orang gitu. Cuma namanya orang nggak suka atau nggak seneng kan pasti akan ada aja. Nah kenapa emangnya aku tanya, ya ini ternyata kenapa istri aku kok nggak sembuh-sembuh, udah berobat, udah rongsen, udah cek lab, semua nggak ada penyakitnya, tapi dia sampai sekarang masih belum sembuh. Ternyata penasaran lah dia berobat di orang pinter, katanya dari aku. Diceritakan ciri-cirinya, dicocokkan sama enggak nih, ada nggak punya. Aku sampai flashback, cari lagi siapa, karena aku nggak punya masalah, intinya kan itu. Singkat cerita, ada kebuka lagi gerbang lagi nih, tiba-tiba kebetulan temen ada yang ngajak ke bandara, minta jemput salah satu ibu-ibu, ternyata disebut Ibu Puang namanya. Dia memang ahli pengobatan dan aku nggak tahu, aku hanya nyupirin. Aku diem aja karena aku emang pikirnya aku sebagai supir dan nyetirin temen aku. Ternyata selama perjalanan itu salah Ibu Puang itu yang disebut, aku bilang Ibu Puang, ngeliatin aku terus. Dia tidak bisa bahasa Indonesia, pakai bahasa isyarat ataupun bahasa daerahnya dia. Cuma aku agak-agak sedikit paham lah gitu, karena ditranslate sama temen aku. Sampai aku anter ke tempat temen aku langsung dipanggil, nak sini nak, katanya. Kamu ini gelap banget katanya. Maksudnya gelap gimana? Tiba-tiba aku diminta kaki aku untuk direbahin kayak gitu. Lalu dia ambil lada.
Terus lada yang kecil-kecil itu apa sih? iya, Lada lada. dia tempelkan ke jempol kaki aku. Maaf ya, kamu udah pernah lihat pengobatan Panglima belum? Oh, belum. Jadi beda cerita. Enggak, sebagian yang di YouTube Iya, udah iya, oke. justru yang pengobatan yang masalah lada itu aku sebelumnya belum pernah lihat Iya, justru. terus. Cuma ditempelin doang, ya udah. Cuma itu doang, mungkin perkara ada apa di badan aku. Mungkin saat itu. Setelah itu baru aku disuruh pulang, dia bilang katanya coba nanti pas pulang buka lemari ya rapi-rapi dan lain-lain. Kalau ada foto yang jatuh, ya aku nggak mau sujon, mungkin dia. Katanya begitu. Terus? Kebetulan banget. Pas aku pulang, buka lemari pas habis mandi mau sholat itu, kok ada yang jatuh. Satu lembar foto kecil gitu. Jatuh. Pas aku lihat, tengok, Seseorang dari masa lalu? iya, betul. Apa ini ya? Apa ini? Dan langsung nalarnya aku, ini yang disebutkan ciri-cirinya oleh mertua aku. Kayak sinkron? Kayak nyambung nih, gitu. Apa ini ya? Ya udahlah, aku nggak mau sujon ya. Intinya aku nggak mau sujon. Ya udah yang penting aku Sembuh bisa gitu sembuh. aja, Yang penting aku mau pengobatan, aku sembuh, mau lari kemana, mau ikhtiar dan pengobatan di mana silahkan. Yang penting aku sembuh panjang umur. Dah. Nah terus kamu lanjutin nih nyari orang yang bisa ngobatin. Itu sampai berapa orang spiritual? 6 orang. 6 orang? 6 orang dari berbagai daerah lah intinya. Terus Dari akhirnya berbagai sembuhnya daerah. dengan? Sembuhnya dengan satu anak indigo. Jadi ada anak indigo, dia waktu itu SD kelas 6. Ya sekarang mungkin udah SMP, SMA lah mungkin ya. Dia untuk berbicara masih kurang jelas, dia hanya translate lewat bisikan ke mamahnya. Mah gitu. Dan aku diobatin melalui airnya aja. Intinya sih gitu, melalui air. Dan itu jujur awalnya aku nggak percaya. Karena aku dibuat muak sama istri aku. Gimana caranya aku tuh nggak mau ketemu sama istri aku. Nggak ada masalah sebenarnya. Nggak ada masalah yang membludak dan besar. Sehingga aku tuh dibuat kayak benci aja. Jadi istri aku komunikasinya lewat kakak aku. Jadi harus lewat teteh aku dulu gimana caranya ya. Ini air bisa diminum sama suaminya atau sama aku sama Arya gitu. Itu dia dapat air itu dari anak kecil itu? Indigo itu. Anak kecil itu. Anak indigo itu. Terus? Gitu. Akhirnya nyampelah ke tangan. Nyampelah diminum, kebetulan emang aku suka banget maksudnya beli minum yang tidak masak ya. Maksudnya yang air langsung dari mineral, alam. langsung dari alam kayak gitu. Kebetulan kakak aku atau teteh aku itu yang ngasih minum begitu. Udah prosesnya ke situ aja dulu. Nah setelah diminum reaksinya apa ke badanmu? Oh itu juga prosesnya lumayan berapa bulan kayak gitu. Reaksinya agak lumayan tenang sebenarnya. Karena aku udah niat banget pengen sembuh, pengen panjang umur, pengen rumah tangga yang langgeng gitu kan. Saat itu belum dikaruniai anak, memang harus lewat proses ini dulu mungkin ya saat itu. Jadi sampai aku pernah bilang sama istri aku kalau udah nggak kuat, nggak sanggup dengan aku, sudahi aja gitu kan. Karena kamu minta pisah? Iya, karena aku kasihan sama istri aku. Karena aku kasihan sama istri aku. Akhirnya istri aku nggak mau. Dia pengen tetap sama kamu? Iya, sampai sekarang. Jadi dia bilang kita sakit bareng, sembuh pun harus bareng. Iya. Hebat ya. Gitu. Salam ya. buat istrimu ya. Ya, Siapa pasti. namanya? Namanya Nina Syafitri. Hai Nina. Iya, dia emang kuat. Nggak tahu orang yang paling sabar banget. Nah, ada orang pintar yang bilang katanya ini percaya nggak percaya, pokoknya orang yang mau mencelakakan aku itu pengen diantara kita berdua dia mati. Kalau nggak kamu ya istrimu gitu? Iya, itu. Intinya Terus? nggak mau kita hidup bahagia, nggak mau kita bersatu. Aku ingat banget waktu itu bulan Januari 2019, ya Januari Februari, aku bilang terakhir sama Allah di rumah sakit terbaring paling lama seumur hidup aku. Berapa lama nginep di rumah 14 hari, kurang lebih 14 harian itu paling lama antara mau hidup atau mau mati, intinya gitu. Aku langsung bilang gini sama Allah, kalau hamba, kan bahasanya kalau aku udah diambil sama Allah, ya sudah, apa yang harus aku perbuat lagi di dunia, tinggal urusan aku di akhirat, itu. Tapi yang kedua aku minta, kalau seandainya aku dipanjangkan umur, aku pengen bernazar, ya Allah mau ke tanah suci, mau berangkatin orang tua gitu kan, mau membersihkan diri aku, bila perlu mencium Ka'bah sampai nangis, ya segala-gala bentuk dosa dan berat
yang ada di beban pikiran dan badan aku ini mau dileburkan. Aku minta Udah kesampaian? Udah kesampaian saat itu. Alhamdulillah saat itu langsung keluar dari rumah sakit dan tidak ada lagi sakit. Oh iya? Dapat 2 bulan setelah aku sakit langsung aku menunaikan jenazah aku. Oh ya Allah. Itu di situ langsung aku nangis sejadi-jadinya, sejerit-jeritnya, pengen ngerontokin semua dosa-dosanya. Itu sih aku intinya dari situ. Terus habis itu baru ada anak. Baru itu sembuh anak sampai aku minta punya anak. Dapat 3 bulan setelah umroh baru aku dikasih anak. Sekarang Sampai umur berapa? Umur 5 tahun. Oh ya Allah. itu proses perjuangannya. Makanya harus ada yang sabar beneran. Jadi beliau ini kena sihir pemisah. Jadi sihir pemisah itu memang dalam Al-Quran dibilang ya, sihir itu bisa memecah belah rumah tangga di surah Al-Baqarah. Jadi ya ini yang kejadian sama Arya. Jadi yang terlihat sama saya sosok makhluk yang mengganggu itu ya salah satunya Banaspati, ada itu juga pocong, kepala ngelundung itu Banaspati. Ada juga pocong, ada juga siluman celeng. Siluman celeng itu biar membuat dia jatuh, biar nggak ada rezeki, biar habis. Ya kan? Jadi dia mau konfirmasi nih, apa Pak? Satu lagi itu ada siluman ular juga. Tapi waktu sakit itu pernah kulit ada sempat terganggu nggak, kayak kena gatal-gatal gitu pada saat itu? Gatal-gatal sih, ya ada gatal-gatal biasa. Nah tapi ini menyambung masalah ular, pocong. Jadi ini istri aku bener-bener hebat, maksudnya hebat dalam hal yang pengen suami gue sembuh gitu. Dia sampai saat lagi datangin guru dari bapaknya atau ayah mertua aku, ya itulah intinya. Dia datangin ke rumah, ya disebutnya sih dia Habib ngomongnya, maksudnya istri aku dan keluarga pasti manggilnya Habib. Gitu, manggilnya Habib lah intinya gitu. Datang ke rumah tanpa sepengetahuan aku, ya, tanpa sepengetahuan aku, dan dia bawa rombongan. Tiba-tiba di situ tuh aku diruqyah, ya. Aku kedatangan mereka orang yang tidak aku undang, aku marah semarah-marahnya, mata merah semerah-merahnya. Aku di atas turun, aku marahin semua mereka. Maksudnya apa? Nggak ada konfirmasi dan lain-lain kayak gitu. Itu sampai akhirnya saat itu aku dipegangin nih. Ini percaya nggak percaya sebenarnya aku dipegangin sama anggotanya dia, dibacain segala ayat-ayatnya. Itu percaya tidak percaya, kepalaku keluar asap. Dan ibu aku yang lihat ada keluar tali pocong. Astagfirullahaladzim. Itu keluar tali pocong. Tapi hebatnya itu kan mertua aku juga ngikut di situ karena ya pengen lah ngeliat anaknya, menyaksikan anaknya juga pengen hidup bahagia lah intinya gitu. Anak sama mantunya gitu kan. Dia datang ke situ. Aku yang marah-marah. Tapi setelah keluar asap, apa reaksi di badanmu? Reda atau gimana? Agak sedikit reda. Awalnya kan marah, tapi agak sedikit reda gitu. Sampai kayak membuktikan ibu aku suruh beli telur sama-sama mentah 2 itu, mana yang panas. Jadi prosesnya itulah intinya. Dan setelah ada pengobatan apapun itulah telurnya itu panas, benar-benar panas banget. Jadi kalau yang saya lihat yang mengganggu dia orang yang pernah dekat sama Arya. Iya, seseorang dari masa lalunya ya. Kayaknya wanita. Sakit hati banget. Mungkin. Allah. Astagfirullah. Allah. Marah-marah dia. Dia kesel sendiri deh, mukanya merah aja. Sini Arya. Iya, ditendang. Tenangkan diri. Tenang. Jadi kayak marah ngamuk, kayak orang gila jadi. Iya, dari tadi. Iya, panas. Merinding ya kamu ya? Mual. Saya ambil itu. Bentar aku. Bajunya mau dibuka. Nggak boleh. Tunggu Arya. Tunggu. Allah Akbar. Itu bereaksi deh. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Fangkalabu bid'atin Allah. Ya Allah, langsung keluar tuh. Fangkalabu. Energi negatif. Allah, astagfirullahaladzim. Jadi
bini liman jalta hidayah min khairin fakir. Keluarin semua itu biar penyakitnya pada keluar. Allahu Akbar. Wakul jatuh kapal batil innal batila. Kelihatan nggak hijau keluar itu? Astagfirullah. Wakul jal haqu wajah kapal batil innal batila akan jauhkan negeri minal Qur'an masjid. Bi air putih bi. Wakul jal haqu wajah kapal batil. Astagfirullahaladzim ya Allah. Fangkadabu bini masjid Allah Akbar. Kenapa? Allah Akbar. Kenapa sih kamu? Nih. Coba keluar semua, nih biar penyakitnya pada keluar. Karena hawanya tadi udah beruap. Udah panas. Saya kan dari tadi berkeringat terus. Duh maaf ya. Enggak apa-apa. Biarin. Saya diamin gitu kan. Jadi, Enggak apa-apa. jadi dia mau dibuat gila juga. Oh ya Allah. Oh ya Allah. Bukan Ya hanya Allah. sekedar cerai-berai, Padahal tapi mau dibuat error. itu Siapa kamu? Siapa kamu? Patang puluh dino bener 40 hari. Dari Jawa, aku merinding. Apa maksudnya? Kan kamu bilang 40 hari setelah menikah istrinya sakit. 40 hari setelah istrinya sakit, dia yang sakit. Ada apa dengan 40 hari? Takut kirim 40 dino. Kamu kirim apa? 40 hari itu kan menyambut kematian. Oh iya ya. Oh astagfirullah, baru ingat. Orang kalau meninggal selalu ada perayaan pengajian 40 hari ya. Kamu mau membunuh ya? Pengen aku mati kali. Ben mau jemput. Astagfirullah, bener biar mati. Memang kau yang punya nyawa orang? Bukan kau yang punya nyawa orang? Tapi Kamu udah enak kan? udah. Minum lagi. Tiba-tiba ya tadi ya. Mengirimkan Kamu gagal. ajian Ajian. Tampul dino. Oh, jadi ajiannya itu seperti apa Ya coba? nama ajiannya Tahu itu aku. Ajian Batang Puluh Dino. 40 hari. Ketika menuju 40 hari, kematian, gitu. Kayak film-film aja ya. Kamu kirim itu untuk Film horor. istrinya, lalu suaminya. Emangnya mereka salah apa? Yang tadinya tunggal jadi saling meninggalkan. Kamu pernah dekat dengan seseorang, terus Jadi dia nggak rela pisah. kalau ini Oke. pisah gitu. Intinya begitu. Yang tadinya menyatu harus dipisahkan. Kamu gak suka Maksudnya, lantas dengan peristiwa itu, dengan keputusan itu? maksudnya gini, waktu maaf ya, kan namanya mas lalu kan ada mantan-mantan gitu ya. Masalahnya apa waktu itu pisahnya? Kok bisa sesakit hati itu gitu loh? Kamu tinggalin? Enggak, ya tinggalin pasti. Tapi aku jujur dulu masih gejolak emosi, aku meledak-ledak saat itu. Aku sempat mengutarakan bahasa kasar. Pacar. Apa? Apa? Pacar? Apa nama apa itu? Anak aku. Kenapa? Kamu ganggu anakmu, awas ya? Hei. Ganggu anaknya, awas ya? Punya anak sama pacar. Dia, maaf, dia sering tidur nggak tenang atau gimana? Iya. Nah kan? Kalau malam, selalu malam. Rewel, aku merinding. Ya, Berarti kamu yang ganggu nih kalau anaknya rewel. jangan ganggu anak saya. Awas kamu ya, Jangan ganggu. Panas. panas. Itu Kamu gagal mengganggu orang tuanya, sekarang kamu mau ganggu anaknya. Jangan ganggu anak Awas ya. pancar. Kenapa? Rizky. Pancar Rizky. Bener, pacar Abda Rizky. Astagfirullahaladzim, kok bisa tahu? Sabar ya, Mas Arya, kuat. sabar ya, sabar ya. Tenang, aman. Tata listrik nih, pokoknya kamu tenang. Jangan ganggu. Kamu, apa yang sudah kamu lakukan? Sudah di tangan. Awas. Binnya pun sudah di tanganku kan, anaknya Pancar, binnya dia dong, kan ayahnya dia. Kok dia tahu? Kalau Tuhan tidak berkehendak Maju, akan maju, bisa maju. ya. Kamu jangan seolah kau yang pegang nyawa orang. Nggak bisa. Tak godang. Dan rewel. Tak godo ben rewel. Jadi dia godain anakmu biar kalau malam rewel, memang rewel Iya kalau malam. bener. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Tujuanmu apa? Kenapa kamu ganggu anaknya? Wah, Bubar. Bubar. Maksudmu? yang terikat akan Jadi dia
merasa memisahkan. Ya. Merasa kemarin kan udah usaha nih, betul, tapi gagal nih. Dia mau nyari cara lain. Astagfirullah, dengan anak saya. Tetap pengen misahin gitu. Medianya. Tadi kamu cerita masa lalu tuh. Iya. Jika anak itu terganggu, maka sang orang tua pun akan terganggu. Kau takkan dapat mengikuti, menjaga perkembangan anakmu. Ya, dia kan kerja, nggak mungkin 24 jam jagain. Siapa yang jagain anakmu? Ada ya, lagi nggak ada asisten? Sekarang lagi sama mertua. Oh, ada neneknya kok. Ada neneknya, ada kakeknya. Neneknya pasti sayang sama cucunya. Walaupun anak itu adalah obat dalam rumah tangga. Anak itu perekat dalam rumah tangga. Ya. Lalu, kalau dia nggak sama mantau? Tak ada anak itu sudah bubar. Berarti Allah Maha Baik, Allah ngasih anak jadi mereka jadi bahagia. Hanya iblis ya seperti kamu nih yang memisahkan orang yang bersatu. Apalagi dalam membina rumah tangga. Lalu gimana? Anak itu harus takut. Jangan. Kamu cara menggodamu gimana? Pengen tahu aku? Biar muntah. Anakmu muntah? Iya, karena ada muntah. Aduh, kamu mungkin berpikir ya wajar lah, Ya wajar, kecil anak ya. kecil mungkin demam, sakit atau iya, apa. atau kumuh apa. Kumuh atau apa. Ternyata ada peran ini, setan ini. Siapa yang nyuruh kamu? Siapa? Laki, perempuan. Kenapa semarah itu? Apa sih? Tak perlu berucap, kamu sudah tahu. Ada di kepalamu. Ada di kepalamu, kamu udah Orangnya tahu ada di pelakunya. Oh iya. Walaupun ini sudah berlalu, tapi aku tetap ada. Nah, kamu tuh makhluk yang berwujud apa? Kabut-kabut hitam, bagaikan asap. Oh, yang berasap itu dia ini. Walaupun kau berlari ke sana kemari dari ujung sampai ke timur, kau melewatiku. Maksudnya apa? Paham kamu? Walaupun saya Bisa kemana-mana. menyingkirkan Oh, yang lain, oke. tapi kau tak bisa Berarti kamu merasa makhluk paling kuat. menyingkirkan kabut itu. Kamu sudah berobat ke sana, makhluk yang selain dia akan pergi, tapi dia tetap bertahan. Kok kamu Kenapa merasa senekat itu sih? Maksudnya? sejahat itu? Sejahat itu kenapa? Walau saya udah berobat kemana-mana, kenapa kamu masih ada? Tugas harus tetap dijalankan. Oh, kamu. Walaupun manusia itu sudah tak memikirkan. Ya Allah. Ya Allah. Majikannya udah lupa ngirim dia, tapi makhluknya masih tetap bertahan Iya, ganggu kamu. Sesuai komitmen awalnya dia waktu apa? Ya kamu tobat janjian aja, nggak itu. usah ganggu lagi. Gak usah ganggu lagi, Tobat. apalagi bawa Ya, anak saya loh. masuk Islam kamu ya, tobat ya. Namamu siapa? Biar jadi makhluk mulia kamu, jangan jadi makhluk penganiaya orang. Anak kecil itu harus jadi mainanku. Nggak boleh. Gak boleh. Gak bisa. Ini ayahnya yang marah nih. Anaknya, anak aku, dia masih suci, mulia. Gak boleh kalau jadiin mainan. Gak boleh. Lagian ini kan urusan orang tuanya. Jahat. Ya, kenapa anaknya jadi korban? Jadi dianggap anak itu yang penyebab misi dia gagal. Gitu. Oke. Jadi dia harus ganggu anak itu. Dia bilang asap ya? Apa yang keluar dari Dari kepalamu kepalaku. itu waktu ada Iya, Habib itu. dan anggotanya? Iya, itu. Itu ya? Bukannya kamu udah keluar? Ya asapnya udah keluar kan? Memang masih ada lagi? Kepala gelinding temanmu berarti itu? Ya kepala. Asap itu menyelimuti dan menyelinap di sudut rumahmu, bahkan sampai saat ini pun rumahmu pun terkadang Tercium apa ya? Tercium bau apa? Iya tercium bau. Tidak sedap. Iya kadang-kadang hilang. Datang dan pergi. Iya. Jadi kamu karena kau meninggalkan sisa-sisa. maksudnya? Tak semua dapat kau hancurkan. Oh. Oh paham.
Sisa dari sihir yang zaman itu masih ada, nih yang tertinggal nih. Terus efeknya apa selain menimbulkan hawa sedap? Lebih pintar dari kaum manusia. Oh, bangga. Bangga kau. Pinternya untuk Kau pikir kejahatan. prestasi itu jahat loh. Itu jahat loh, gangguin manusia. Kejahatan sudah menjadi perjanjian. Sampai kapan? Sampai kapan bukannya dia udah gak pelihara kamu? Sampai akhir dunia ini. Iblis berarti. Ya kan ikrar Berarti dia kau kan iblis. akan mengganggu manusia sampai bumi runtuh. Padahal orang itu udah lupa kali. Kamu tobat aja ya. Yang ganggu lagi kamu tobat ya. Masuk Islam Apa kamu sih? ya. Tugas ini Tugas sudah selesai dan tugas gagal. kujalankan Ya ini untuk mendapatkan apa? Imbalannya apa? bahwa prestasi untukmu. Prestasi. Prestasi apa? Kalau bisa memisahkan. Astagfirullahaladzim. Suatu Prestasi berbuat jahat. Ini setan nih yang temennya Jadi berbuat jin jahat, ada dasim ya prestasi ini nih. juga sama setan. Mengganggu rumah tangga. Bisa nyeraikan Prestasi yang orang. udah membuat Bisa. pisahkan. Paham. Ya, Ini. Kalau aku Pecah gagal belah. di dalam rumah tangga aku, Dia bangga. begitu dia bangga. dapat piagam dia. Oh my god. Ada peringkat Astagfirullahaladzim. sejahat itu. peringkat pertama adalah menceraikan Rumah tangga. suatu hubungan. Oke. Astagfirullah. Aku pengen tahu ya, itu prestasi setan pertama menceraikan rumah tangga. Prestasi kedua apa? Ini buat pembelajaran kita nih biar kita hati-hati ya nggak? Berarti bukan membunuh ya yang prestasi juara 1. Kau pun akan dibenci. Oh, membuat orang dibenci dan berhasil itu prestasi nomor 2. Lalu yang ketiga, Kau pun akan dibenci oleh pasanganmu. maksudmu? Kamu ngancam aku. Kamu juga mau ganggu aku. Kamu tobat aja. Kamu ini lagi ada jam-jam sini mau nggak? Kalian mengikut campuri. Oh, ngancem. Kalau aku ikut campur membantu kamu, aku juga mau diganggu. Aku nggak Nggak takut. boleh gitu Aku loh. punya Allah kok. Gak boleh gitu. Allah yang akan melindungi aku. Iya. Terus apalagi prestasinya ngomong dulu. Loh. Apa sih gatal Apa begitu itu? sih? Oh, coba lebu kowe. Oh, oke. Ada yang mau masuk badan Agil tapi dihalangi sama makhluk ini. Mungkin ada makhluk lain yang mau nyampaikan sesuatu, dia nggak mau. Dia pengen menguasai. Jangan sampai Apa? kebaikan Jangan sampai. masuki telingamu. Astagfirullah. Ada makhluk yang mau menyampaikan kebaikan dihalangi sama makhluk setan ini. Gak boleh gitu dong. Kalau mau ngasih kebaikan, kasih kebaikan. Ada makhluk Jangan lain. menghalangi. Kamu dapat tawaran bagus dari Panglima loh. Mending kamu tobat. Tobat aja sih. Aku menyukai tingkah lakumu. Siapa? Kau Kau tuh siapa? Panglima atau Arya? Tingkah laku yang mana? Arya. Dia menyukai tingkah laku yang mana? Yang emosian. teruslah seperti Maaf, kamu suka kadang emosi tak terkontrol. Kadang. Sometimes. Kadang-kadang. Iya. Dulu sering gitu. jangan menjadi kodratmu. Astagfirullahaladzim. Maksudmu? Berbeloklah kau. Tidak. Berarti orang-orang itu tuh diganggu sama setan-setan kayak gini nih? Tidak, kamu gila. Buang kodratmu. Enggak, setan ini. Iblis ya yang benar-benar. Udah kamu tobat aja kamu. Wanita itu Apa? dapat membencimu. Nggak berhasil kamu. Dia dapat istri yang baik, yang Mbak, sabar, istri aku bener soleh, kan? baik sebaik-baiknya, sabar-sabarnya. Mungkin kalau istrimu nggak sabar, bisa Iya, jadi kan bisa dari berhasil dulu. deh. Dan jangan kau memeluknya saat kau diranjang itu. Loh. Kok kamu yang ngatur? Apa urusan? Kamu yang sewot. Kamu yang sewot, gue yang Ini ngatur-ngatur. ini muhrimnya. Ini yang haram nih, setan haram. Setan haram ya? Ayo, kamu tobat deh. Aduh, aku pengen kamu tuh masuk surga, tahu nggak? Biar kamu diampuni lah setidaknya. Mau nggak? Kami Mau berniat tobat? baik loh ini. Kamu udah misi kamu udah gagal. Kamu udah melakukan kebodohan. Sekarang mau diajak kamu Nanti ke kami jalan yang doain benar. Biar kamu tobat, biar kamu kembali ke jalan yang benar, biar kamu jadi makhluk mulia sebelum terlambat. Nah ini masih ada waktu. Bener ya, mau ya? Mau nggak? Pancar, rezeki.
Enggak. Enggak. Allah Akbar. Enggak. Apa namanya? Pancar dia nyebut nama anaknya. Dia ngancem mau ganggu anaknya, malah kabur. Astagfirullahaladzim. Tenang, nanti kita bereskan. Allah. Ajan lohor. Bi minum, Bi. Ajan lohor ada asar. Ritalene sing tinggo rituale. Oh, tali pocong. 40 dino sing lahire Sasa Kliwon. Kaulah Betul. ditakdirkan menjadi sosok yang akan berhubungan dengan orang banyak. Oh benar. Sama seperti kakekmu, Di dunia banyak entertainment. dikunjungi orang. Allahumma inna nas'aluka fi zuhurihim wa na'udzubika min tururihim. Allahumma inna nas'aluka fi zuhurihim wa na'udzubika min tururihim. Allah. Keluarin semua. Ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Zikir Akbar. terus Arya. Wa taba'u ma tatlus sayatin ala mulki Sulaiman. Aduh, ini bener-bener pengalaman spiritual yang paling pertama dalam seumur hidup aku, yang bener-bener itu real, nyata, dan beneran ini apa yang gak bisa ngomong dalam kata-kata, selebihnya semuanya sesuai gitu, dan ini gak ada settingan. Berarti banyak cocoknya ya? Banyak cocoknya menurut aku. Terima kasih banyak ya Mami sama Mas Panglima, Kak Ismi, terima kasih Sama-sama. Mas, dan juga tim yang lainnya dari Mataram. Makasih Iya. juga.